Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Pertama-tama khatib ingin berwasiat kepada khatib dan juga kepada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa adalah wasiat yang agung, wasiat yang diberikan oleh makhluk yang paling mulia, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sebagai generasi terbaik dari umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan takwa kepada para sahabatnya, tentulah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak lagi untuk menerapkan takwa tersebut di dalam diri kita. Kita sebagai seorang muslim tentunya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Dan tentunya banyak sekali ayat dan hadis yang menunjukkan akan keutamaan berzikir. Di antara ayat tersebut adalah firman Allah Ta'ala, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasannya kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan sebuah ayat tentang keutamaan berzikir kecuali ayat tersebut, maka cukuplah ayat tersebut sebagai keutamaan untuk berzikir. Allahu Akbar. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, mari sama-sama kita membasahi lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara lafaz zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah lafaz subhanallahi wa bihamdik, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya zikir tersebut ringan di lisan, namun berat di timbangan dan bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'ala lisan." Ada dua kata yang dia ringan di lisan, ringan diucapkan. "Thaqilatani fil mizan." Akan tetapi ketika ditimbang di hari pertimbangan berat. "Habibatani ilar rahman." Dan tidak hanya itu, ternyata dua kata tersebut dicintai oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdih,
Subhanallahil azim. Maha suci Allah, dengan segala pujian baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Lihat, Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan. Ada dua kata yang dia ringan di lisan, ringan diucapkan. Di sini para ulama menjelaskan bahwasannya di dalam lafaz tersebut, dalam hadis tersebut ada isyarat bahwasannya ibadah, hukum asal ibadah ini berat menurut syahwat kita. Hukum asal ibadah berat. Oleh karena Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hujibati al-jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh syahwat kita. Wa hujibatin nar bis syahwat. Sedangkan neraka diliputi, dikelilingi dengan sesuatu yang dicintai oleh syahwat kita. Oleh karena para ulama menjelaskan bahwasannya hukum asal ibadah ini berat. Sehingga di sini Nabi SAW ingin menjelaskan bahwasannya ada sebuah ibadah yang dia ini ringan, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Namun tentunya seorang yang muslim, seorang yang memiliki keimanan yang sempurna, keimanan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menganggap bahwasannya ibadah itu seluruhnya ringan. Karena Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Karena tidak sempurna keimanan seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti atau tunduk kepada sesuatu yang aku bawa. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, kembali lagi di dalam ayat ini, dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya pada asalnya ibadah ini sesuatu yang berat buat diri kita. Sehingga di sini Nabi SAW ingin menunjukkan ada suatu ibadah yang ringan, yaitu ibadah zikir. Di mana ibadah tersebut kita tidak butuh effort yang besar, tidak butuh usaha yang banyak. Berbeda misalnya dengan ibadah haji, jelas butuh biaya, butuh tenaga. Ibadah zakat butuh biaya, harta yang kita keluarkan. Bahkan ibadah sholat yang senantiasa kita kerjakan butuh usaha. Datang ke masjid, butuh berwudu, membutuhkan air, butuh pakaian yang harus menutupi aurat kita dan seterusnya. Sampai kita benar-benar bisa menjalankan ibadah sholat dengan sebenar-benarnya. Berbeda dengan ibadah ini, yang mana ibadah ini hanya butuh lisan kita. Kita gerakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, thaqilatani fil mizan. Masya Allah. Ternyata tidak hanya ringan di lisan, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala, di dalam pertimbangan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dua kata tersebut ringan, berat. Dua kata tersebut berat. Dan di sini para ulama menjelaskan, ketika Nabi SAW bersabda bahwasannya dua kata tersebut ringan, namun berat di timbangan, ini menunjukkan bahwasannya ini adalah sebuah amalan yang sedikit, namun memiliki pahala yang sangat besar. Subhanallah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, kita perhatikan, kita amalkan setelah ini, zikir ini. Kita bisa kerjakan zikir ini dalam keseharian kita, ketika kita duduk di atas kendaraan atau ketika kita berbaring hendak ingin tidur. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, di dalam hadis tersebut juga mengandung isyarat bahwasannya kita sebagai seorang muslim harus mengimani bahwasannya nanti di akhirat ada timbangan Allah Subhanahu wa taala. Timbangan yang secara hakikat itu ada, yang memiliki dua sisi, yang masing-masing satu sisinya untuk menimbang amalan baik kita, dan sisi setelahnya untuk menimbang amal buruk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, al-waznu wal waznu yauma idzinil haqq. Timbang dan timbangan pada hari itu adalah suatu yang hak, suatu yang benar. Oleh karena seorang muslim yang beriman tentang hari pertimbangan, dia akan berhati-hati dalam beramal. Jangan sampai ucapannya tersebut ternyata mengandung maksiat. Jangan sampai perbuatannya
menyakiti, menzalimi saudaranya, sehingga membuat timbangan amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Dan orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia dalam penghidupan yang memuaskan. Wa amman khaffat mawazinuhu, sedangkan seorang yang timbangan kebaikannya lebih ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya kemana? Ke neraka hawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka hawiyah. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Dan keutamaan yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW terhadap dua kata tersebut, bahwasannya dua kata tersebut dicintai oleh Ar-Rahman. Habibatani ilar Rahman, dicintai oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis tersebut terdapat penetapan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mahabbah, memiliki sifat cinta. Dan sebagai seorang ahlu sunnah haruslah menetapkan apa-apa nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa di dalam redaksi tersebut Nabi SAW menyebutkan kata Ar-Rahman bukan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Para ulama menjelaskan bahwasannya disebutkan nama Ar-Rahman di dalam hadis tersebut karena di dalam hadis tersebut menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang muslim ketika beramal dengan amalan yang ringan ini, dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar, sehingga Nabi SAW menyebutkan kata Ar-Rahman di dalam hadis ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan alal mab'uuthi rahmatan lil alamin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui ternyata ada sebuah kata, ada dua buah kata yang ternyata ringan di lisan kita, namun berat di dalam pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dua kata tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita mengamalkan zikir tersebut. Kita memperbanyak lisan kita, membasahi lisan kita dengan zikir tersebut. Walaupun banyak zikir-zikir yang lain, bisa jadi kita mengkombinasikan dengan zikir-zikir yang lain, namun secara khusus mari sama-sama kita amalkan zikir tersebut. Namun ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, Ibnu Hajar rahimahullahu taala menukilkan sebuah perkataan dari Ibnu Battal rahimahullahu taala yang maknanya bahwasannya keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini hanyalah berlaku untuk orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, di mana dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang senantiasa berzikir dengan dua kalimat ini, namun di sisi lain dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminum khamar, berzina dan lain sebagainya, dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, jangan sampai di antara kita salah faham. Oh, kalau begitu saya bermaksiat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi lain saya bisa mengiringi kemaksiatan tersebut, mengimbangi kemaksiatan tersebut dengan dua zikir ini, dengan dua kalimat ini. Tentunya tidak, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Battal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu wa taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.